tujuh liman beberapa masalah penting. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. سكون منهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Beberapa masalah penting halaman 75. Yang pertama, orang bunting atau betianan menjadi hamil, orang bunting dan orang menyusukan anaknya. Andai kata puasa, di bawah sidin puasa misalnya, membahayakan dirinya, maka wajib berbuka dan mengqadha. Nah, jadi orang betianan itu atau orang yang menyusui anak, kalau seandainya ini puasa, membahayakan lawan dirinya, bisa geringan. Nah, wajib hukumnya, wajib. Jadi ini akan dibuka, bisa, wajib buka, buat makan, minum. Cuma yang berbuka puasa, orang hari raya wajib diqadha. Namun ini asa nyaman udah anaknya sendiri. Nah, kalau membahayakan buntingnya, tiangnya nih, kalau pagugur rendang atau lama anak lembar ke, atau anak yang disusui berbahaya, maka wajib juga berbuka, wajib mengqadha serta bayar fidyah, bayar. Nah, bayar fidyah ini biasanya direkilani beres lah, sehari samur kurang pada selitar, kurang sedikit sehari. Beberapa hari ini ada kalau puasa seminggu 7 liter. Bila sebulan sebalik setahun. Nah, bayar pulang qadhaannya, fidyah bayar, qadhaan bayar. Yang kedua, orang yang amat tua, oh benar nih, tiada tahan berpuasa, dan orang sakit tiada ada harapan sembuh, boleh berbuka, boleh, kalau wajib. Tuha benar sidinan berpuat aja dibuat, berbuat berjalan gara kawal lagi, atau garing nang dihadap ampih sigar tu asa jauh benar, nang boleh buka. Tetapi dan wajib membayar fidyah tiap harinya 1 mud. Langsung hari itu juga boleh yang dibayar. Nah, karena orangnya juga ada diharapan lagi untuk singgah dan minta. Yang ketiga, orang yang sakit, orang yang sakit biasa, merek dingin misalnya, sakit kepala, sakit parut, baru lapar ini baru, dan orang musafir jauh, perjalanan jauh, jika berpuasa membahayakan dirinya,
ke Banjar misalnya atau ke Jakarta, ke pantai doang musafir itu jilingan yang buka-buka. Nah, nang 2 marhala kalau dihitung mulai dari sini ke sekitar sampai ke simpang 4 Pengarun dan sampai itu ayo buka anak Mangkasar, anak Menjama sampai yang boleh di situ ada masjid simpang 4 lah. Jadi orang garing biasa lo boleh aja bukanya, kada wajib bukanya boleh, atau orang musafir nang membahayakan dirinya boleh buka. Wajib kagak kalau bayar fidyah enggak, agak aja. Langkah 4, orang yang membatalkan 1 hari puasa bulan Ramadan. 1 hari puasa bulan Ramadan dibatalkan dengan bersetubuh. Wajib mengqadanya dengan segera. Di hari raya itu kada lagi. Dan wajib membayar kafarah, yaitu memerdekakan hamba yang mukmin. Ini kan lagi ini hamba nih. Jika tiada puasa, hendaklah puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan kare jelucut, 2 bulan. Dan jika tiada puasa juga hendaklah membayar makan antang 60 orang miskin, tiap-tiap orang 1 mud makanan. Jadi membagi ini kada asal bus ada orang 60 hari ini saikong, esok saikong, sampai 60 hari mulai puasa juga. Kamu langsung tekan 60 nya kan mana? Wah, kalau 60 habis itu tugas. Nah, hutang habis kada itu hari-hari. Jadi hari ini saikong si A catat. Ini esok saikong ulang, catat ulang. Nah, sampai 60. Tiap-tiap orang 1 mud makanan. Jika kesemuanya tiada puasa, tetaplah kafarah yang menjadi tanggungannya. Kapan sanggup, wajib dilaksanakan. Kata kawajuannya, ini pernah terjadi di zaman Nabi. Seorang lapor lawan Nabi bahwa ini si bin ini nyala dibadakan ngarannya berhubungan suami istri itu di waktu puasa. Ujar Nabi kan adalah berduit, memerdekakan seorang hamba sahaya nang mukmin orangnya menjadi akan dendam. Puasa berang puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi orang yang melapor ini juga ada orang kada kawan sehari ini yang kada kawan ini kan nah, jadi meminta membayar kafarah sebanyak 60 orang diberi makan dengan 1 mud saikong orang. Cari orang miskin ini. Ujar orangnya tadi kata kawan kan itu dibayarkan nang miskin itu nggak miskinnya aku menjadi diri jadi hukumnya itu tetap berjalan meskipun kada mampu apabila kawa hanya bayar. Nah, jadi memulai puasa berarti membatalkan wala dengan berhubungan dengan kawanan. Ini hendak bayar itu ada cara solusinya di ramai ini makan mulu buka hanya ramuan ini belum apa-apa belum ini teman 2 bulan berturut-turut makan nolongin noman hanya lagi sudah ada puasanya hukumnya jadi sehari hanya bayar.
Yang kelima, orang yang melambatkan mengqada puasa Ramadan, santai. Binian bilang santai. Bedang bulan kaina atau berima kaina. Sampai tahun di kali dah bayar juga lagi kan. 5 tahun kan bayar. Nah, ada ingat lagi kan. Nah, orang yang melambatkan mengqada puasa Ramadan dengan tiada uzur sampai bulan Ramadan berikutnya tahun itu wajib membayar fidyah untuk tiap-tiap hari 1 mud, 2 mud kalau terlambatnya 2 tahun, 3 mud kalau terlambatnya 3 tahun. Nah, menampat apa 4 tahun 4 mud ya. 10 tahun lalu bayar 10 mud tambahnya itu berapa ini hari kemudian tong hari itu berapa 30 hari 15 balik hanya bayar pulang puasanya enggak. Nah itu kafarahnya apa bayar fidyahnya. Demikianlah seterusnya, serta puasanya wajib diqadha. Puasa wajib qadha, bayar fidyah wajib bayar. Jadi binian tuh hati-hati banget. Bila ada puasa 7 hari, umumnya ada bulannya 7 hari, umumnya 3 hari mau jual, cuma banyaknya 7 hari. Kan banyak lah kasih bayar imbah raya. Menyatakan selanjutnya puasa 6, jadi langsung saja aku puasa esok hari membayar qadaan bulan Ramadan tahun ini serta puasa 6 hari bulan Syawal. Jadi sekaligus enggak boleh aja dan hasil pahalanya. Nah kemudian hari-hari yang disunatkan puasa ini untuk menambah kekurangan-kekurangan kita di puasa bulan Ramadan, karena kita ini tidak mau puasa itu sempurna semuaan, masih ada kurangnya. Hati kah dengan kalian ini kada pas atau kelakuan kah kemandiran kah. Nah jadi mandapali itu semuaan supaya Ramadan kita sempurna, lalu diadakanlah ngarannya puasa sunat malam sembahyang itu adalah pas tulin. Nah lalu nama apa itu sunat ini, misalnya sunat rawatib sebelum zuhur, sesudah zuhur. Kurang kita khusuk misalnya dalam sembahyang zuhur. Nah sunat rawatib menekankan namanya menyempurnakan. Dan dia juga belum puasa nih. Puasa Ramadan juga ada yang ada sempurna kita hati kan yang ada nyaman sama nyari-nyari di rumah. Nah kurang nilai puasa ditambah dengan puasa sunat. Nah jadi ada beberapa hari yang disunatkan puasa. Pertama hari Arafah, nah raya haji lah 9 Zulhijjah bagi yang tiada mengerjakan haji yang di kampung. Esok harinya raya, nah esok hari ini kita puasa itu hari Arafah, hari ke-9 bulan Zulhijjah. Kemudian yang kedua hari Asyura 10 Muharram. Padahal puasa bulan Muharram ini mulai 1 Muharram sebenarnya disunatkan 1 Muharram sampai 10 Muharram, hari-hari sampai 10 hari. Nah cuma ini kita misalkan Muharramnya membubur membubur itu jangan banyak rampaknya. Kalau sajikan bubur Asyura ini kan apa kita pades berbades. Memang kan bedakan muslim di dalam agama Islam, cuma tradisinya ada tradisi orang kita banjir dan banjir itu ada di lain ada ngumpul gula beras mulak bubur Asyura kena di bubur pades ulang irisan lalu saya
tangan walau di tangan kita kalau lawas di satunya hancur semua lawasan menyerang. Nah samun lintas kami sini tahu nggak, kami dari tahu meeting itu bubur aja nih. Nah di rendau itu bubur pandes aja, di kilau nyaman itu kalau nasi nyaman. Jadi saat lebih saja menyerang ada ini walaunya hilang, jadi bunyi semua hancuran kan. Nah kemudian yang ketiga hari Tasu'a 9 Muharram. Dan yang keempat 6 hari bulan Syawal di raya haji, raya fitrah. Nah ini menambali kekurangan kita 6 hari di bulan Ramadan, karena puasa 6 hari di bulan Syawal itu ujar Nabi sama lawan orang puasa setahunan nilainya. Anak hari-hari ini raya, besok mulai puasa boleh, anak belet hari boleh, seminggu sekali taliwat kan ini lah 4 minggu aja atau bulan. Nah, 2 kali seminggu sedang. Kemudian tanggal 5 hari-hari putih, tanggal 13, 14 dan tanggal 15 tiap bulan. Hidup 13, hidup 14, hidup 15. Saban bulan penangahan bulan itu ngarannya hari-hari putih. Kemudian angka 6 hari-hari hitam, kadap ke bulan tanggal 27, tanggal 28, 29, 30 itu hari hitam tiap bulan. Jadi sebulan itu 6 hari puasanya. Kita 6 tahun banyak puasa putih hanya 13, 14, 15 6 tahun. Padahal akhir bulan ini disunatakan oleh Nabi. Nah, cuma hari bulan itu 29 ini apabila mulai 29 ini 30 mulai 28, 29, 30 tanggal kada tak kontrol misalnya tahun-tahun tanggal bisa hari aduh jalan ini makanan ini 2 hari ini cukup bener 2 hari cukup, tapi nak puasa tanggal 1 lu boleh jadinya. Kemudian yang ke-7 tiap-tiap hari Senin dan Kamis. Nah ini yang banyak digawi oleh orang kita, orang tua bang, hari Senayan lawan hari Kamis. Amun ini tarawih, misalnya kita tarawih bulan Sa'ban, nisfu Sa'ban pas hari Kamis. Nah 2 buting ini kapan saja puasa esok hari setengah bulan Sa'ban serta hari Senin sunat karena Allah Ta'ala. Ada hari Kamis, Senin samanya. Cuman yang bagus bila hari Kamis itu diganding lawan Jumat puasanya. Kalau Jumat hanya kita tentukan makruh. Bila Jumat puasa itu makruh, harus diganding harinya bilanya kada Kamis, Sabtu atau apa. Nah kemudian hari-hari yang diharamkan puasa, kalau boleh kita puasa berdosa. Pertama hari raya fitrah, hari sehari 1 Syawal, dan hari raya Adha, raya kurban 10 Zulhijjah. Kalau boleh kita puasa itu hukumnya haram. Yang kedua hari-hari tasyrik, hari raya kedua, hari raya ketiga, hari raya keempat. Nah, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Raya haji ini hari yang besar. Jadi hari raya itu 4 hari. Hari tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11, 12, 13, 4 hari.
Jadi hari raya haji itu bulan Dzulhijjah ini 4 hari itu kan boleh puasa. Kita berhemat hari raya fitrah. Karena kita kan dunia haji di rumah. Nah puasa hari raya asal lapas semuanya berhemat kayak malam bodong. Boleh ke rumah ditangguh. Nah, yang ketiga hari Syak, yaitu tanggal 30 Sya'ban, serta tersebar kabar antara manusia dengan ada yang melihat bulan, tapi tiada ada orang yang naik saksi kepada qadhi atau kepada hakim. Tanggal 30 Sya'ban ada kabar si anu melihat bintang bulan timbul. Cari orang kemudian melihat bulannya, aku naik saksi ada apa? Ini naik saksi ada apa? Jadi saksi apa? Oh, naik saksi. Nah, ada weminya. Padahal dia melihat para bulan ini apa? Pada menanding jam itu berapa menit timbulnya, hanya tinggalan. Ini 8 menit kalau timbul dari jam 2 sampai jam 6 doang. 8 menit kelihatan. Esok hari wajib puasa. Bila kurang pada 8 menit, nah itu kan wajib puasa esok hari. Misalnya hari Ahad melihat kurang pada 8 menit, Senin kan wajib puasa. Tapi bila 8 menit atau lebih, selayaknya wajib puasa kita. Nah ini yang banyak bermasalah gitu. Kadang dan dulu puasa, kadang dan udah. Kalau orang menghitung atau menghisap bulan, nama ini dipakai oleh bulan Muhammadiyah. Ini kan mau pakai terupung mah. Bulan Muhammadiyah itu setahun 2 tahun dulu ini dihitungnya tuh hari raya, hari anu puasa, hari anu. Tandokannya ya, hidup tahun menurut tahun hari anu. Nah ini kan bulan lagi di situ bang. Karena banyak ahli dari Muhammadiyah itu. Nah lalu kita empat pemerintah menghadang pengumuman Menteri Agama terpong bulan syaratkan bulan keluar. Nah jadi untuk keluar itu mengenai bagian linknya dan hisap ini menentukan jam anu bulan timbul berdahulu setengah jam ini mengundang jam anu misalnya jam 2 timbul bulan atau jam 3. Nah, jam 2 itu udah siap di lokasi orang menaruhkan andak bulan di mana? Sebelah utara, anda sebelah selatan. Jadi arah Karukono arah kasih itu aja. Ada lain. Itu kan itu rawahan. Dalam menaruhkan mulai utara itu ada memakai hisapnya dulu. Nah, kamu sama dia kan yang memakai Karukong hisap hanya memakainya. Makanya kadang banyak tentang keselisih lah gitu. Sama aja itu ijtihad juga, ijtihad tapi melalui hisab. Nah dari Rasul yang paling bagus itu dilihat dalam mata seorang kemudian diamalkan. Nah kalau kita ada kawan di kampung bisa menghisapnya, kita berpanggil dan kita percaya lah ini tahunnya raya ya apa dia nyari Ahad. Nah wajib tuh kita empatinya karena kita percaya karena menjadi takut ini jangan-jangan yang udah takut nyari apa ini madahan gitu. Nah jadi habis masalah haji, masalah puasa, kemudian masalah haji. Yang terakhir rukun Islam yang kelima. Kita bejakan sekadar untuk ambil berkah. Nah mudah-mudahan nggak enak kalau ambil jejak langkah kita hendak itu dakwah pemilik. Nah rukun Islam yang kelima mengerjakan haji. Tiap-tiap orang yang melengkapi syarat-syaratnya yang akan diterangkan di bawah ini wajib mengerjakan haji sekali seumur hidupnya. Sekali umrah itu juga sekali. Nah wajibnya, nah ini sunat aja lagi. Nah syarat-syarat wajib haji yang pertama Islam orang menjelasin itu
Nang kedua balik lagi berakal. Nang ketiga merdeka. Nang keempat ada perungkusan pulang pergi. Duit ada, angin tulak ada, saging bulik ada. Nang kelima ada kendaraan bagi yang jauh. Nang kayak kita ini ada pesawat. Nang keenam aman jalan yang ditempuh untuk diri atau hartanya. Artinya kan ada konflik peperangan di tengah jalan dah. Perampok pada dah, bahaya jalan lirik dah. Ada perampok membunuh. Nang ketujuh ada persediaan air dan makanan di tengah perjalanan. Nang kedelapan bagi perempuan mesti ada mahram atau suami atau kawan beberapa orang perempuan yang dipercaya, seorang-orangnya berdua, jadi bertiga dan dinya. Andai kata mahram ini minta upah, wajib perempuan memberi upah. Wah, nanya itu nak lebih upah. Nah, karena seorang kehendakan wajib mengupahnya. Dan kesembilan bagi yang minta al-menikahnya disyaratkan mesti ada orang yang menuntun. Andai kata yang menuntun ini minta upah, wajib diberi upah. Nang ke-10 kesemua perungkusan itu lebih dari hutangnya. Ongkos tambang, ongkos bagaimana itu, pulang balik ongkosnya lebih dari hutang. Nang wa ini kan malah orang dari sana kan marinya mau apa? Itu hutang kan itu. Berisan. Nah, ada tahu mau caranya apa? Pokoknya lebih dari hutang, mana hutang berayal dari hutang itu wajib benar. Nah, labihan masih ya tulak satu selawi juta satu pertama, sisanya pas kalau beli hutang mayornya ini di rumah nampak di rumah anak banyak itu tadi yang dimakannya kalau wajib juga itu. Dan perungkusan anak istri itu wajib dijamin. Menolak serangan melawan bini, anak aja lagi di rumah ditinggali sekadar saparluni kita semasa kita meninggalkan. Langkah 11 masih sempat waktu untuk mengerjakan haji. Artinya kalau kita desa-desa benar mau sampai ke situ udah hari malam hari raya besok lagi kupu-kupu sampai ke Arafah kan. Nah, ukuk dulu, untung ukuk satu mas itu, dah boleh kita pulang tawaf. Untung tawaf sa'i, hanya bersyukur. Ini tolak pulang kami nak menuntar. 3 hari dihintar. Nah, kemudian pekerjaan haji gawiannya. Pertama rukun. Apabila ketinggalan hajinya tiada sah. Terlambat datang ada sawat pupuk di Arafah. Nah, ada sah ini. Atau terlambat datang ada sawat tawaf ifadah, tawaf rukun. Habis waktunya udah ada sah ini. Atau ada sawat sa'i. Yang kedua wajib, ini beda antara sembahyang lawan haji. Kalau di dalam sembahyang rukun lawan wajib lawan fardu sama, tapi kalau di haji rukun spasial rukun, wajib spasial wajib. Nah, jadi rukun di dalam haji itu bila ketinggalan kada sah ini. Yang kedua wajib apabila ketinggalan hajinya sah, tapi wajib bayar dam, membayar yang ketinggalan tadi, atau dandaan, dandaan. Misalnya ada sawat meluntar,
nah dendenya. Yang ketiga sunat, apabila ketinggalan tiada apa-apa. Kemudian rukun-rukun haji. Pertama ihram beserta dengan niat. Berihram berniat masuk mengerjakan ibadah haji dan umrah karena Allah Ta'ala. Kita ngarannya haji nambah imbai, hajinya lawan umrah. Ini ada 3 macam haji, ada haji ifrad, kemudian haji kiran, kemudian ada haji. Nah kalau mana tampilnya benar dengan dah kalau ingatan. Nah kalau haji ifrad itu haji dulu untuk haji, nah nyatanya umrah. Nah, kalau haji kiran umrah dulu, umrah dulu. Nah nyerbanyi itu benar dendanya. Yang kedua rukun haji wukuf di Arafah. Wukuf itu bagaimana? Satu umat tak bagaimana 5 menit sudah cukup. Melawas lebih baik lagi, berdoa banyak. Yang ketiga tawaf mengelilingi Ka'bah. Mengelilingi Ka'bah ini ada aturan. Ujar inilah. Nggak bisa juga menggawi ada suatu tulak kan itu. Jangan sama belajar. Jadi waktu kita hendak mengelilingi itu angkat tangan kalau kita jauh pada Ka'bah, bangkat taslim ngarannya, angkat tangan memberi hormat, kemudian berhiring anak sebelah kiri Ka'bah, asalnya menghadap kita. Nah mulai di Hajarul Aswad mengangkat tangan, berputar hanya berjalan. Nah, sampai di situ sekali, sampai kita mulai tadi. Nah, mulai di tangan atau ada dihitung. Ini mulai di Hajarul Aswad ini. Yang keempat rukun haji berjalan pulang balik antara Safa dan Marwah. Antara Safa dan Marwah berjalan, karena ada batas itu nang anda buka wah bagaimana nih, karena memandak jalan biasa. Yang kelima bercukur atau memotong rambut. Yang keenam tertib. Nah 6 macam ini nilainya kita tinggal tak huruf-huruf kada sah hajinya. Nah kemudian penjelasan ihram beserta niat. Yang dimaksud ihram beserta niat ialah berniat masuk mengerjakan haji dengan memakai pakaian ihram, yaitu pakaian yang tiada berjahit. Bagi laki-laki tiada boleh menutup kepala, bagi perempuan tiada boleh menutup muka dan 2 tapak tangannya. Nah kayak orang sembahyang kebinian membecadar pada boleh membuka muka. Nah niat mengerjakan haji, saya aku berhaji serta ihram aku dengannya karena Allah. Nah itu niatnya, saja aku berhaji serta ihram aku dengannya karena Allah Ta'ala. Lapas niatnya nawaitul haji wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ini haji ifradnya. Jadi sebuting. Kemudian penjelasan wukuf. Wukuf ini bagaimana? Wukuf ialah orang yang berihram haji berhenti di Arafah antara gelincir matahari pada 9 Zulhijjah, imbang tang hari Arafah, hari ke-9 tulak, dan timbul fajar pada 10 Zulhijjah malam raya, meskipun sebentar, dengan syarat orang yang wukuf itu berakal dan disunatkan memperbanyak doa. Nah, ini satu mata situ sampai ke situ ini jam 4 subuh, seberapa jaman ini situ di film Maka tawaf, untung tawaf 7 keliling sa'i
untung sa'i bejokor haji emang deh. Boleh nak berpacul ihram bayan boleh, karena hari Arafah adalah hari yang afdal untuk berdoa. Doanya antara lain, ada orang di Makkah jadi Arafah dan afdal, kita puasa afdal hari Arafah. Kemudian banyak di amalan subuh Arafah ada amalan khusus, amalnya istighfar 100, zikir 100, tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali dibaca. Hanya hadiahkan bacaan ini untuk seluruh orang Islam, orang beriman seluruh dunia. Allahumma hadaitu hadi tasbih wa tazkir ila ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Sekali doanya. Hanya la ilaha illa anta subhana inni kuntu minadh dhalimin 100. La ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 450. Nah ini nama rabbah tuh. Para pelajar meja itu hari meja. Nah itu amalan hari Arafah. Gunanya apa? Karena kita kada kawal tulang, mudah-mudahan dengan amalia itu sama nilainya dengan nilai orang berumrah dan berhaji. Mudah-mudahan dan nilai pahalanya aja bang, cuma kan bergelar haji bang. Nah doanya antara lain ini orang di Makkah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri. Nah di situ lah kadosa wahlul 'uqdatam min lisani berayaan itu orang sekolah. Nah jadi nggak sih hanya Rasulullah Sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam banyakin meja 100 kali kan. Nah artinya tiada Tuhan melainkan Allah yang satu, tiada ada sekutu baginya seluruh kerajaan dan sekalian puji. Tuhan yang menghidupkan dan yang mematikan, Dia kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, jadikan pada hatiku cahaya, pendengaranku cahaya, pada mataku cahaya. Ya Allah, bukakan bagiku dadaku dan mudahkan bagiku pekerjaanku. Nah itu artinya jangan dipahami mentah-mentah ini. Telinga cahaya, mata cahaya, sila orang juga ada kayak coba. Cahaya di sini nur, ilmu, apa yang kita dengar jadi pengetahuan agama kita, jadi amalan kita. Apa yang kita lihat, kita pandang hanya ada Allah yang kuasa dalam segala-galanya. Nah, dadaku bukakan, artinya siap menerima pengetahuan ilmu. Nah, mudahkan bagiku pekerjaanku, untuk amal ibadah jangan dipersulit ya Allah, masih kita wanita supaya nyaman. Ini kan banyak orang ini. Bukan apa-apa lah, ada di rumah sambilnya melanda banyak kita. Ini apa bapak song-song bisa dibeli bisa ditaruhin di masjid kita tangaran yang ada ini dipersulit. Nah, jadi supaya jangan dipersulit, kita di dalam beribadah itu bacaan ini ulama sama kali hari Arafah sambil puasa. Di luar pada hari puasa, hari Arafah boleh sambil baca salih supaya kuat kita beribadah, dimudahkan ya Allah pekerjaan dunia atau akhirat. Nah, nambah semuanya itu mudah-mudahan menjadi berkah dalam kehidupan kita dunia dan akhirat juga. Kemudian penjelasan tawaf ini barak habis. Nah sekalian gini habisnya
satu kali lagi. Namun hendak disambung apaan tauhidnya apaan bisa aja ya hendak. Kalau tauhid ada buku Sirajul Murtadiin namanya, karangan Tuan Guru Haji Asy'ari amun teh bagus, ada yang di sini. Nah, itu bagus anak kuliah. Karena tauhid ini fondasi kita di dalam beragama. Ibadah kita tanpa pengetahuan ilmu tauhid terkadang sia-sia. Kali tahu siapa yang disembuh, yang tahu siapa yang diminta doa, kali tahu orangnya mana. Tadi kan aku di Tuhan, harus yang kan. Nah itu nang gitu terkadang tamakan abad orang bisa berbanding la ilaha illallah mengakui diri Tuhan atau mengakui diri Nabi Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah, ada nih sabitnya. Nah kalau kita ada ilmu tauhid, nah kalau mau kita jerumuskan itu ada. Ini kami semalam ada dulu enggak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah wa asyhadu anna wa asyhadu anna rasulullah. Boleh sih kawan nggak tangis senang lagi ujung ini nyalah ini jurang. Nah kawanan ini enggak, ini hendak masyhur. Jadi dibukanya amalan anu ke pengajian. Belajar juga mujar. Akhirnya 3 kali dipanggil kejaksaan, adakan perjanjian. Bilanya membuka, ada beberapa tahunan lagi langsung dicablos akan ke dalam penjara itu. Ada yang sidang lagi, sudah ada tertulis. Ya alhamdulillah ininya hampir bang. Nyerang satrok, ngambil aja belum, orang lagi juga ada satrok banget sama. Nah, kebetulan orang nak awan lah, mana kematiannya ada. Kemudian ada pengantinan juga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana amina nasta'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana washrah sudurana waghfir dhunubana waghfir dhunubana walifna ta'atika wa ta'ati rasulika baina qulubina ya arhamar rahimin. Allahumma aktub bis salamata wasyahata wal afaf wal afiyata lana wa liman hadarana wa liman ghaba anna wa li 'abdika al hujjaj wal muzdaj wal zuhri wal musafirin bil bahmi wal bahmi minal muslimin wa qina syarrul zalimin. Allahumma qawwil umurana wa sahhil umurana wa sahhil ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ilal khairi qarribna wa minas syarri abidna wa qdi hawaijana wa qdi hawaijana wa qdi hawaijana fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tusallim waqtanna syi'ana wa la tusallim alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim.